Kapit Mater. Terima kasih atas waktu kesediaan Bapak Ibu semuanya meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Bersama-sama kita belajar dan juga bersama-sama kita saling bekerja sama untuk pendidikan anak-anak kita, terutama di masa pandemi sekarang ini. Memang tak lepas kerjasama dari sekolah dan orang tua itu, karena kami juga tidak bisa mengajar langsung putri Bapak Ibu semuanya di sekolah. Kami hanya bisa memberikan bimbingan dan juga arahan melalui daring, ya, ada yang WhatsApp, ada yang menggunakan Google Classroom, Zoom, dan lain sebagainya. Dengan banyak keterbatasan tentunya, kami memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mendampingi putra-putrinya selama pembelajaran daring ini. Insya Allah semuanya ini kita ikhtiarkan untuk pendidikan anak-anak kita. Tentunya kami juga mohon maaf jika selama kurang lebih daring sudah 2 tahun mungkin Bapak Ibu semuanya, mungkin banyak sekali memang kesalahan yang kami perbuat ataupun hal-hal yang kurang memuaskan Bapak Ibu semuanya yang kami lakukan untuk pendidikan anak-anak semuanya. Mungkin ada yang kurang berkenan ataupun ini Zoom terus atau seperti apa. Begitu kami menyadari banyak sekali kesalahan atau kekurangan yang kami lakukan di sini. Insya Allah dengan adanya pertemuan seperti ini kita saling melengkapi Bapak Ibu semuanya. Saran dan masukan sangat kami harapkan dari Bapak Ibu semuanya agar pendidikan di SDIT Khairul Ummah walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini tetap berjalan dengan baik. Target anak-anak yang Khairul Ummah, ya, jadi menjadi umat terbaik di zamannya sesuai dengan sekolah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kali ini insya Allah nanti kita akan dibersamai oleh Bunda Sastrianti, Master Psikologi. Beliau adalah seorang psikolog, dan tentunya akan memberikan gambaran kepada kita semuanya tentang bagaimana sih pendidikan di masa pandemi, apa yang harus kita lakukan. Insya Allah kita belajar bersama, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini nanti bisa kita terapkan dan akan memberikan kebaikan, jadi menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kedepannya siswa-siswa SDIT Khairul Ummah tentunya. Banyak kata yang salah mungkin Bapak Ibu semuanya yang saya ucapkan, mohon maaf, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Ali saya kembalikan. Terima kasih Ustaz Hana untuk sambutannya. Untuk acara selanjutnya kita langsung beranjak ke acara inti. Penyampaian materi oleh Ibu Sasrianti. Mohon maaf, Ibu Sasrianti sudah ada di dalam, ya? Halo, Assalamualaikum. Bagaimana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bunda Sasri. Baik, alhamdulillah Ibu Sasri sudah masuk dalam forum Zoom. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari Bunda Sasrianti. Lahir di kota Pangkal Pinang 42 tahun yang lalu. Sekarang tinggal atau domisili di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Pendidikan Universitas Wangsa Manggala Mercubuana Yogyakarta, S1 Fakultas Psikologi, Universitas Islam Indonesia, S2 Magister Profesi Psikologi. Aktivitas psikolog yang sehari-hari bertugas di fasilitas kesehatan masyarakat, ibu rumah tangga dengan 4 orang anak, dan juga terakhir konsultan pendidikan. Baik, demikian CV dari Ibu Sasrianti. Langsung saja untuk Ibu Sasrianti, silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk silaturahim dengan ayah bunda dan bapak ibu guru yang mungkin sekarang terasa lebih mudah ya untuk kita bisa bertemu mungkin ya. Oke, tadi mohon maaf juga saya tidak bersegera masuk karena tadi ada tiba-tiba ada panggilan untuk pasien, dan saya minta maaf juga untuk saya tetap menggunakan masker, nggih. Bapak Ibu guru, ayah bunda, karena saya berada di ruangan yang bersama-sama dan tidak memungkinkan untuk membuka masker. Baiklah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, hari-hari ini mungkin menjadi hari-hari yang sudah agak biasa atau bagaimana nih? Atau semakin sulit nih sekarang yang dihadapi oleh ayah bunda sekalian? Setahun lebih 5 bulan ya, setahun lebih 5 bulan atau 17 bulan sudah kita melalui kondisi hidup bersama pandemi. Entah ini disadari atau tidak bahwa kita sudah bisa bertahan 17 bulan gitu untuk bersama-sama dengan keluarga melewati masa-masa yang mungkin tidak mudah gitu kita untuk melewati masa-masa ini. Kalau kita diminta untuk memilih, tentu kita tidak akan pernah memilih kondisi ini, ya atau tidak? Ya atau iya? Ya, kita tidak akan pernah memilih kondisi ini ketika ini adalah pilihan. Tapi ini menjadi sebuah proses yang harus kita lewati bersama-sama dengan keluarga kita. Dan ada sebuah slide saya sudah muncul belum? Sudah. Oh, sudah. Kalau aku lihat slide, di mana? Sudah kan? Saya tidak melihat screen ya. Oke. Saya mengambil judul untuk merancang aktivitas keluarga sebagai strategi mendampingi anak belajar di masa pandemi ya, ayah bunda sekalian. Saya katakan bahwa pandemi ini sebenarnya mengajarkan kepada kita banyak hal. Slide-nya monggo bisa dilanjut. Pandemi ini mengajarkan kepada kita tentang banyak hal sesungguhnya. Ya, bahwa pesan di rumah saja ini adalah pesan yang sangat mendalam, bahwa anak-anak kembali pembelajaran di rumah, anak-anak harus ada di rumah bersama dengan orang tua begitu. Dan ini pesan penting yang harus kita tangkap, bukan hanya pesan dari pemerintah gitu, tapi pesan di rumah aja ini merupakan pesan dari Gusti Allah gitu kepada kita, bahwa di rumah itu ada keluarga. Gitu, ya. Di rumah ada keluarga. Mungkin selama ini kita merasa bahwa nggak apa-apa lah anak-anak di sekolah gitu ya. Tapi kemudian Allah memberikan kepada kita sebuah peringatan bahwa
anak kembali ke rumah itu bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah pesan yang harus kita tangkap agar kita benar-benar memaknai keberadaan di rumah bersama anak-anak itu menjadi bagian dari proses kita untuk kembali ke rumah. Di sini mungkin berlaku bagaimana kita mempertahankan ya keutuhan di dalam keluarga. Banyak ya kasus-kasus ketika berada di rumah aja ini menjadi kasus-kasus yang pertengkaran, percekcokan, bahkan berakhir pada rumah tangga yang bercerai. Ini tidak sedikit gitu, banyak yang ada begitu ya. Saya ingin menyampaikan juga saat ini kita tidak bisa lagi untuk mengatakan bahwa sekolah merupakan satu-satunya cara untuk anak kita sukses. Ternyata pesan di rumah ini merupakan kondisi di mana kita harus benar-benar mengoptimalkan di mana kita harus benar-benar mengoptimalkan keluarga kita. Yang saat ini bahwa keluarga yang menjadi ujung tombak dari pendidikan anak kita. Ya begitulah semestinya, gitu ya, bahwa keluarga yang menjadi ujung tombak dari pendidikan anak-anak kita di rumah. Jadi peran sebagai ayah ibu itu menjadi penting. Peran sebagai orang tua itu kemudian menjadi sangat penting saat ini. Kalau kemarin mungkin kita bisa menitipkan sebentar anak-anak ke sekolah, tapi saat ini tidak bisa begitu. Bahwa artinya ini membuat kita harus semakin siap gitu untuk bersama-sama ya, bersama-sama dengan anak berada di rumah. Oke. Tapi mungkin ada di antara kita yang bilang, saya nggak siap sih sebenarnya gitu ya. Gitu ya. Lebih tepatnya kita kurang mempersiapkan diri kita. Tapi apakah kita terlambat? Ternyata tidak. Kita tidak terlambat. Kita bisa lakukan mulai dari sekarang. Ya. Apa yang terjadi yang mungkin di rumah, ya Bunda? Banyak hal ya. Jadi anak di rumah semakin lama. Konflik antar anak mungkin terjadi sampai 10 menit sekali. Ya, sebentar-sebentar ngek gitu ya, nangis gitu ya, karena bertengkar, karena berebutan mainan gitu ya, atau berebut HP dan lain-lain sebagainya. Apalagi yang terjadi di rumah? Di rumah. Tugas sekolah anak tugas gitu ya, selalu berantakan. Ya, belum lagi kita akhirnya menjadi guru di rumah gitu ya. Maksudnya walaupun tapi ini memiliki muatan yang berbeda. Jadi sumber kegiatan adalah gadget. Nah, ketika gadget yang menjadi sumber berarti dia cuma zoom. Metu wae. Engko nek di foto. Metu wae. Live. Mohon maaf Bapak Ibu, ada gangguan sedikit di tempat diskusi sepertinya. Halo, suara saya sudah masuk. Sudah. Suara saya sudah masuk. Sudah jelas, Bu. Monggo.
Monggo Bu, sudah jelas. Ada beberapa sebentar. Suaranya nggak ada ini. Jadi ini ada beberapa hal yang mungkin jelas ya? sangat mungkin terjadi di rumah kita. Putus. Dengan Sinyalnya kondisi nggak- anak-anak. Sudah bisa mendengar suara saya? Putus-putus. Jelas? Jelas sekarang, Bu. Oh, putus. Ya, putus-putus. Ya, ini Monggo silakan. Putus-putus Pak Endar. Sinyalnya kurang masih putus-putus? lumayan. Iya, masih putus-putus. Masih putus-putus? Masih putus. Masih? Masih. Masih putus-putus. Putus-putus masih ya? Apa sudah Iya, jelas? Bu, masih putus-putus ini. Oh ya, coba kita pakai jaringan yang lain. Ini jam segini. Jam sibuk. Jam. Kalau begini putus-putus? Sudah lebih Sudah baik jelas Bu ya? daripada yang tadi. Oke. Ya, sudah Bu. Ya, semoga baik-baik saja ini ya. Nah, tadi ini hal yang mungkin terjadi di rumah kita. Slide berikutnya. Ya. Jadi ada sebenarnya Jangan apa? Ibu. Oke. Apa? Ya tadi aku nangkep ya. Kau bisa ngerti Junan? Ini suara apa ya? Oke, lanjut ya. Ini kelemahannya kalau kita daring ya. Jadi ayah bunda sekalian, saya sebenarnya tidak di rumah itu menjadi stressful ketika kita tidak bisa untuk mengelola, ketika kita tidak bisa untuk menjadikan membuat aktivitas bersama-sama di rumah gitu ya. Alih-alih kita ingin beraktivitas bersama anak-anak, namun yang terjadi kemudian adalah akhirnya rumah sendiri menjadi sumber stres kita. Nah, ini akhirnya menjadi tidak baik ya. Jadi yang sebelumnya bahwa rumah adalah surgaku gitu, kok tidak terjadi ya gitu? Karena kita tidak mempersiapkan itu menjadi lebih baik, ya. Dan saya sangat, saya mencoba untuk mengatakan bahwa mendidik ini sangat tergantung dari bagaimana kita gitu. Jadi kalau kita bilang, Bu, anak saya itu hanya nurutnya kalau sama ustazahnya gitu, atau sama gurunya gitu. Sekilas mungkin ini benar yang terjadi. Jadi kalau bukan gurunya beranjak dari aktivitas-aktivitas gadget dan lain-lain, gitu ya. Sekilas tidak masalah. Namun ini bagi saya konsekuensinya sangat berat ketika orang tua sudah cukup sampai di sana. Iya, anak saya itu manutnya hanya sama guru gitu.
Kalau sama saya tuh enggak. Nah, ini terkait dengan mindset. Saya katakan mindset kenapa? Kalau ini set berikutnya, kalau ini menjadi mindset yang fix mindset, maka tidak terbuka peluang bagi kita untuk mengubah gitu. Manut sama guru itu enggak salah, tapi yang menjadi salah maknanya ketika anak hanya manut sama guru, dia sebagai orang tua tidak mencoba untuk memperbaiki diri. Lalu kita lalai, lalu kita merasa ya udahlah, saya pasrah aja lah gitu. Saya tak pasaran ke gurunya aja lah, sehingga Zoom yang berjam-jam itu menjadi solusi gitu, menjadi solusi bagi kita. Tapi apakah itu yang dibutuhkan oleh anak? Belum tentu jawabannya. Coba ditanya, anak bosan nggak sih kok lama-lama Zoom di rumah gitu ya? Bosan gitu. Sehingga yang mereka lakukan pada saat Zoom atau mendengarkan pembelajaran, mereka mungkin disambi dengan bercandaan begitu. Nah, itulah yang terjadi di rumah ketika Zoom atau pembelajaran Zoom itu menjadi satu-satunya cara untuk pembelajaran. Lanjut, slide selanjutnya. Oke. Nah, ini power of mindset dalam pengasuhan. Jadi mindset itu saya mengambil istilahnya psikolog itu mengatakan bahwa mindset itu keyakinan kita pada diri sendiri dan tentang kualitas dasar. Ada growth mindset dan ada fixed mindset. Growth mindset itu memandang bahwa situasi sulit ini saat ini menjadi tantangan gitu. Jadi anak yang hanya manut sama guru itu menjadi tantangan bagi kita gitu. Gitu ya. Tapi kalau kita memiliki fixed mindset, ya sudahlah, manutnya sama anak, sama orang tua, sama guru kok gitu. Nah, sama saya tuh nggak pernah dengerin Bu, beneran. Kalau saya ngomong itu mesti disangkal gitu ya, ngeyel gitu ya. Nah, ini yang sering-sering kita dengarkan dari para orang tua. Nah, di sini sebenarnya bagaimana kita mengubah mindset ini? Saat ini kita loh yang berada di garda depan gitu. Yang berada di garda depan untuk pengasuhan dan pembelajaran anak di rumah. Sehingga kita perlu gitu meluruskan mindset kita dalam membersamai anak-anak belajar di rumah. Ini terkait dengan mindset. Jadi penting gitu ya untuk meluruskan mindset sebelum kita melakukan apa sih sebenarnya. Bagaimana sih caranya? Saya mungkin tidak hendak mengatakan tentang tips atau trik gitu ya mendidik anak. Karena tips atau trik itu mungkin sekilas seperti sesuatu yang kita lakukan sifatnya instan. Padahal dalam mendidik anak itu tidak mendadak. Ya. Mendidik anak tidak bisa instan. Jadi kita sih pengennya ya kan mendidik anak itu pencet tombol terus nurut gitu ya. Padahal proses dalam mendidik itu tidak mendadak. Ini harus kita garis bawahi. Nah, ketika kita sudah memahami ini tentang proses mendidik ini perlu memperbaiki mindset, baru nanti kita bisa beralih pada apa sih yang harus kita lakukan. Next. Oke, saya menggunakan 4 hal penting ya, 4 hal penting dalam melakukan aktivitas bersama anak di rumah. 4 hal penting ini saya singkat menjadi water gitu. Water itu apa Bu, Pak, Ayah, Bunda? Water itu air ya. Air itu dia mengalir gitu ya. Dia mengalir, dia sifatnya sifat dasar air itu airnya bersih gitu ya, putih, jernih. Ini filosofinya. Saya mengambil ini. Kemudian dia mengalir. Jadi mendidik anak itu perlu ngalir ya, perlu ngalir. Tapi kita juga punya frame atau kita punya patokan-patokan dalam melakukan pengasuhan terhadap anak di rumah. Saya ambil 4 hal penting ya yang menjadi kerangka aktivitas kita bersama di rumah. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah aktivitas, yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi, yang keempat R, rasa, itu adalah sentuhan rasa. Next. Ya, waktu. Oke. Pertama tentang waktu. Pahami perbedaan waktu di setiap setting tempat. Ayah Bunda, waktu di sekolah itu berbeda dengan waktu yang ada di rumah. Kita tidak bisa menerapkan waktu yang strict gitu ya di rumah.
Gitu. Bayangkan kalau misalnya di sekolah kan ada bel gitu ya, pergantian jam ada bel. Kemudian gurunya sudah manggil-manggil, awe-ngawe gitu ya, ayo masuk gitu. Apakah itu bisa terjadi di rumah? Nggak bisa. Gitu ya, nggak bisa gitu. Bahkan kadang-kadang kita sulit gitu untuk mengontrol kegiatan anak dengan waktu yang sedemikian ruwetnya gitu. Maka kita pahami perbedaan waktu di setiap setting tempat itu berbeda. Waktu di rumah dengan waktu di sekolah. Sehingga di rumah kita terapkan pakai waktu yang lain. Saya contohkan misalnya di rumah saya. Kami menggunakan waktu adalah ukuran sholat. Misalnya, waktu mandi pagi itu minimal sebelum kamu sholat duha, misalnya begitu. Kan atau bahkan kalau ada juga nih yang bisa mengatakan kamu mandi pagi itu minimal sebelum sholat duhur gitu misalnya. Nah itulah mandi pagimu gitu. Atau mandi sore sebelum sholat maghrib gitu misalnya. Jadi gunakan patokan waktu yang itu punya rentang waktu. Bukan hanya mandi jam 4 ya gitu. Atau kamu harus mandi jam 7, enggak. Nanti ini kaitannya dengan yang berikutnya akan saya sampaikan. Ya, kenapa kita butuh durasi? Karena durasi ini adalah memberi kesempatan ruang kepada anak untuk menentukan pilihan. Pagi misalnya, pagi kan ada makan, ada sarapan, mandi, kemudian sholat duha, misalnya ya, kemudian mungkin ada juga terkait dengan mungkin al-surut dan lain-lain sebagainya. Maka berikan kepada anak untuk melakukan itu di jam-jam antara jam sekian sampai jam sekian, gitu misalnya. Nah, ini anak akan menentukan pilihan. Dia belajar untuk menentukan pilihan. Nah, di sini kita masuk tentang berlatih untuk meregulasi diri. Meregulasi diri itu adalah mengatur dirinya, mengontrol dirinya, yang kemudian kita akan melihat, oh anak saya mandiri. Nah, anak yang mandiri ini adalah anak yang memiliki regulasi diri yang baik. Di dalam regulasi diri itu ada yang namanya metakognisi, ada yang namanya motivasi, dan ada yang namanya perilaku. Metakognisi, motivasi, dan perilaku. Metakognisi ini adalah tentang cara berpikir. Iya, kenapa sih aku harus mandi gitu ya? Terus melakukan ini dulu, di sini, gitu. Kemudian di dalamnya ada motivasi. Motivasinya adalah motivasi internal, bukan karena nanti dimarahin ustazah loh. Nah, itu motivasi eksternal. Tapi kalau motivasi dalam dirinya, maka dia akan jalan. Gitu ya, akan jalan tanpa ada embel-embel dimarahin, embel-embel ditakutin, atau embel-embel hadiah. Gitu. Kemudian yang terjadi kemudian adalah perilaku. Ketika dia memiliki metakognisi yang baik, kemudian motivasi, dan dia memiliki upaya untuk mengubah perilakunya menjadi sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dia. Nah, ya, jadi nanti regulasi diri ini sebenarnya ada pembahasan sendiri ya, dan cukup panjang ya. Kenapa saya penting menyampaikan bahwa anak usia SD 7-12 tahun itu anak yang dalam masa self-regulation dan self-confident. Jadi, regulasi diri dan percaya diri. Nah, disinilah fase-fase anak berlatih untuk meregulasi diri dan mengatur dirinya agar lebih percaya. Percaya diri, halo ya, hati-hati ayah bunda, percaya diri itu bukan berarti dia harus tampil di depan, ya, berani ngomong di depan, bukan itu saja yang disebut dengan percaya diri. Percaya diri adalah ketika dia mampu mengatur dirinya sendiri, dia punya pilihan dan dia punya alasan, lalu dia dilakukan sesuai dengan tujuan awalnya. Nah, itu percaya diri. Ya, jadi jangan membatasi tentang self-confident itu tentang tidak saja itu. Jadi usia 11 tahun ini adalah usia dia melatih self-regulation dan self-confident yang akan digunakan pada tahapan usia setelahnya, gitu ya. Pada usia setelahnya. Next. Oke, W sudah ya waktu. Yang kedua adalah aktivitas. Aktivitas yang saya maksudkan adalah aktivitas produktif, yaitu mengacu pada apa yang menjadi kebutuhan keluarga kita. Ya.
Jadi ayah bunda perlu melakukan need assessment, perlu melakukan semacam analisa kebutuhan, nah, ya, semacam analisa kebutuhan. Keluarga kita sebenarnya butuh apa sih di dalam bersama-sama di rumah itu, sebenarnya kita butuh apa? Kita lihat, sering kita melihat anak kok sepertinya cuek ya, gitu ya, dengan ibunya dengan banyak pekerjaan, ya, kemudian padahal ini sudah gede gitu misalnya, ibunya banyak pekerjaan, ayahnya mungkin pulangnya sore, adik-adiknya begitu, tapi anak yang harusnya sudah kita bisa harapkan untuk bisa membantu, ternyata dia seperti tidak peduli gitu. Justru dia melakukan hal-hal yang lain. Nah, maka kita perlu melakukan assessment terhadap kebutuhan kita, keluarga kita masing-masing. Apa yang menjadi kebutuhan keluarga kita saat ini itu apa? Gitu. Jadi kebutuhan anak apa, kebutuhan orang tua apa, lingkungan kita apa. Bagaimana kaitannya dengan pengaturan waktu. Terus hak-hak selain diri kita apa sih yang harus kita penuhi? Ya, oke. Next. Ya, oke. Nah, untuk aktivitas tadi, saya bedakan menjadi 3 ya. Pertama adalah aktivitas diri dan keluarga. Nah, ya, aktivitas diri dan keluarga. Apa yang kita butuhkan? Jadi saya teringat awal-awal dulu ketika pandemi, saya langsung rapat nih. Ya, awalnya saya langsung rapat sama yang saya bilang kondisi Indonesia ya bisa jadi paling cepat itu 2 tahun. Kondisi ini ada ledakan lagi, ternyata bisa jadi akan memperkeruh kondisi ini. Nah, dari kondisi ini sejak awal saya dan suami sudah merundingkan gitu tentang apa sih yang harus kita lakukan gitu buat anak. Maka kami bagi menjadi 3. Paling tidak, setidaknya 3. Aku, diriku dan keluarga, diriku dan pencipta diri kehidupan gitu. Melalui obrolan-obrolan ringan yang itu kami setting setiap habis sholat maghrib dan habis sholat subuh. Jadi kami melakukan briefing ya hari habis sholat kami apa yang terjadi karena saya dan saya apalagi di kesehatan bahkan ke Mohon maaf Bu Sasri, itu suaranya tidak terdengar. Hebat apa?
lanjut. Ya. Jadi tadi sampai aku dan keluargaku gitu ya. Jadi kami mau tanya kan membuat aktivitas-aktivitas itu kami rancang bersama gitu ya. oh jangan mak ke atas tadi kalian Sudah selesai belum? Sudah. Oh, bisa ya? Bisa, Bu. Bentar lagi nih. Monggo. Sudah lumayan, tapi tadi nggak kedengaran, Bu. Oh iya. Kalau Oke. nanti ini saya ingatkan, nanti minta tolong dimatikan videonya saja, dicoba bisa masuk atau enggak, nggih, suaranya. Oh ya. Atau ini saya matikan dulu videonya. Oh iya, dicoba sekarang, monggo. Begitu? Oke. Ya, coba Bu, silahkan. Itu gambarmu ya? Itu gambarmu ya? Iya. Ya, mungkin tidak sesuai tampilannya ya. Itu saya pinjam punya teman ini HP laptopnya. Jadi kalau lihat tampilan saya itu bukan gambar saya, itu masih terlalu cantik gitu. Oke. Jadi aku dan tadi ya tentang aku dan keluargaku. Kenapa saya penting untuk membicarakan ini gitu ya? Selain sebelum kita kembali untuk ke pembelajaran gitu ya. Saya merasa bahwa ini yang menjadi persoalan pada sebagian besar keluarga begitu. Terkait dengan anak-anak yang dinilai kurang mandiri gitu. Anak-anak yang akhirnya terlalu dalam pembelajaran gitu ya. Dan ini sebenarnya runtutan sih. Jadi runtutan tentang bagaimana mengatur diri mereka dengan akhirnya mereka dengan proses belajarnya. Makanya saya perlu untuk menceritakan tentang bagaimana sih proses bahwa ada aktivitas-aktivitas yang ini harus kita sampaikan, harus kita buat bersama anak-anak gitu ya. Diri dan keluarga, kemudian juga diri dan pencipta gitu ya. Kemudian diri dan kehidupan kita. Nah, saya garis besarkan garis bawahi di sini bahwa aktivitas produktif itu adalah aktivitas yang itu membuat seluruh anggota keluarga bahagia. Nah, ya, membuat seluruh anggota keluarga itu bahagia. Bahagia itu apa indikatornya? Pertama, ya bersemangat, anak-anak bersemangat untuk mengambil peran yang lebih banyak, ya. Misalnya apa? Peran di dalam keluarga, ya, dia sebagai problem solver. Kemudian peran apa lagi? Peran dalam kehidupannya, bahwa dia menjadi seorang yang dewasa. Dewasa ini yang ia dapatkan dari pembelajaran gitu. Yang ketiga selanjutnya adalah aku tentang penciptaku gitu. Keteladanan yang di sini. Maka ini yang saya pentingkan tentang aktivitas tadi itu. Ya, bersemangat untuk mengambil peran yang lebih banyak. Yang kedua adalah mandiri. Yang disebut dengan aktivitas produktif itu adalah mandiri dalam melakukan aktivitas dengan membuat rencana-rencana harian. Baik itu rencana harian terkait dengan keluarganya, tentang kehidupannya, dan tentang sang penciptanya. Ada 3 hal ini. Next. Nah, dari 3 kegiatan tadi itu, saya ambil tentang aku dan keluarga, maka posisikan anak dan seluruh anggota keluarga di sini adalah sebagai problem solver. Yaitu siapa melakukan apa. Misalnya, membuat menu sehat pekanan, ya, membuat daftar piket, membuat bagaimana keluarga memiliki proyek berkebun dan beternak. Ya. Kenapa ini penting? Karena inilah yang nanti kemudian akan menjauhkan anak dari gadget.
akan melupakan anak dari gadget gitu. Karena kita sudah membuat aktivitas-aktivitas yang kita mulai tadi dengan kedekatan bersama anak dengan membuat menu-menu. Membuat menu makanan sehat itu saya nggak tahu ya. Kalau bagi anak saya itu menyenangkan. Karena mereka nanti akan urunan, Senin kita masak sate ayam ya. Makan sorenya sate ayam gitu. Dan ini kami tentukan bahwa makan itu adalah makan yang sehat. Ya, makan yang sehat. Kemudian problem solver tentang proyek sampah rumah tangga. Betapa banyak sampah sekarang. Nah, maka anak adalah bagian dari problem solver. Ya, sampah dari infeksius saja ya, yang saya sering perhatikan di rumah sakit di puskesmas ini banyak sekali gitu. Tapi kita tidak bisa mengganti itu dengan kain-kain yang porinya besar gitu. Maka kita perlu yang itu buatannya dari sintetis gitu ya. Nah, ini akhirnya menjadi sampah, jadi penyumbang sampah. Maka perlu di rumah juga kita untuk membuat tentang proyek bagaimana mengolah sampah rumah tangga. Ini bagian dari problem solver. Next. Selanjutnya, aku dan tentang keteladanan. Nah, ini berkaitan dengan ibadah-ibadah ya. Mungkin ayah bunda ada nggak kesulitan dalam membuat laporan gitu ya. Saya nggak tahu kalau di sekolahnya anak-anak saya memang ada mengisi Google Drive gitu ya untuk mutabaah dan lain-lain sebagainya. Tapi yang perlu kita cermati di sini ibadah untuk ibadah ini adalah keteraturan dan konsistensi, ya. Keteraturan dan konsistensi. Bukan seberapa jumlahnya anak mengisi mutabaahnya, tapi lebih pada bagaimana dia bisa teratur dan dia bisa konsisten dengan apa yang dia sudah lakukan. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada anak melalui hal yang keempat nanti itu rasa gitu ya. Jadi tentang sholat 5 waktunya, kalau kita tetapkan di rumah ya berjamaah. Kemudian sholat-sholat sunnahnya, interaksi dengan Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Jadi titik tekan saya pada keteladanan ini adalah bagaimana ayah bunda sendiri melakukan hal yang sama gitu dengan anak-anak. Jangan sampai misalnya begini, ini loh, kamu sudah ditunggu nih setorannya, hafalannya sama ustazah begitu ya. Ayo gak hafalan. Nah, biasanya banyak anak yang cemberut kalau begini kondisinya. Ya. Dan kemudian berakhir pada apa? Berakhir pada kemarahan. Dapat nggak maknanya? Enggak. Yang terjadi adalah laporan sih dapat gitu. Tapi kita tidak mendapatkan, anak tidak mendapatkan makna dari kenapa mereka harus setoran. Kenapa kita harus menghafal Quran gitu ya. Kenapa kita harus sholat gitu. Anak nggak dapat makna ketika kita tidak bisa membersamai mereka dengan memberikan tekanan, memberikan makna-makna dari setiap apa yang harus kita lakukan. Gitu ya. Jadi ayah bunda hati-hati gitu. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini justru nanti akan membuat mereka benci dengan kegiatan-kegiatan, dengan aktivitas-aktivitas ibadah yang seharusnya dapat membuat mereka menjadi lebih baik. Ya. Jadi sesuatu yang dipaksa ini belum tentu menjadi baik bagi anak-anak kita. Yang bisa dipaksa biasa itu siapa? Orang dewasa gitu. Anak-anak nggak bisa, nggak berlaku hukum dipaksa biasa itu gitu. Anak-anak itu perlu kita berikan perlu kita berikan brainstorming ya. Kita perlu carikan cara gitu. Misalnya nih, suaranya pelan ya. Jadi anak-anak perlu kita berikan cara. Misalnya anak saya kemarin dia nggak pernah mau setoran hafalan gitu ya. Saya berpikir nih, kenapa ya dia nggak mau setorannya? Di grup itu sudah rame nih, Ustazah, ini anak-anak kok pada nggak mau setoran ya gitu. Ustazah dia nih, Ustazah yang telepon, Ustazah yang fit call gitu ya. Akhirnya orang tua menggunakan senjata adalah Ustazah begitu. Lalu saya berpikir panjang, apalah saya gunanya sebagai orang tua kalau sedikit-sedikit adalah Ustazah gitu. Ya, ini tantangan bagi kita sebagai orang tua. Maka saya perlu cara. Oh iya, ternyata saya kalau mau hafal nggak di depan anak gitu. Oh ternyata saya cek lagi, hafalan juz 30 saya kok banyak hilang ya, gitu ya. Terus saya cek lagi, oh ternyata banyak hal. Lalu apa yang bisa kita lakukan saat itu? Saya menghafal juz 30 itu
Setelah saya rutinkan selama seminggu berjalan ya, baru anak saya yang ketiga ini ngikut duduk di samping saya. Bunda, aku ikutan hafalan ya, gitu. Ya, anak saya waktu itu masih kelas 2 SD ya, kelas 1 SD. Waktu kelas 1 SD di awal-awal pandemi dia masih kelas 1 SD. Sekarang sudah kelas 3. Seminggu saya menghafal, mencoba untuk menghafal gitu ya sendiri. Saya nggak pernah nyuruh, nggak pernah ngajak. Tapi saya hafalan di depan dia, di samping dia. Lama-lama dia ngikut. Ya Allah alam sawab, ini karena hidayah dari Allah atau apa gitu ya. Tapi saya yakini bahwa inilah yang kita butuhkan, keteladanan dan role model. Sehingga saat kita menghafal itu dengan wajah yang sumringah, ya, dengan kondisi tubuh yang siap untuk menghafal, dan anak akan melihat, oh ternyata menghafal itu indah ya, oh ternyata menghafal itu menyenangkan ya, karena wajahnya ibuku menyenangkan, karena wajahnya bundaku itu menenangkan dengan menghafal, maka anak dapat makna ketika menghafal Quran, ketika banyak tilawah Quran, itu membuat kita menjadi tenang. Perlu disuruh? Enggak. Sampai detik ini dia tidak pernah saya minta untuk menghafal. Dia bisa saya katakan dia mandiri. Ya, dia sudah mandiri sekarang kelas 3. Dari awal pandemi itu kelas 1 akhir, sekarang sudah kelas 3 awal. Ini luar biasa. Saya melihat progres ya, dia untuk hafalan Pak pernah lagi. Untuk qiraat artinya pun buat anak ini mampu dan mau gitu. Membuat anak mampu itu gampang ayah bunda. Membuat anak mau ini yang agak susah. Jadi tahapannya mau dulu baru mampu. Kita belum sudah mau ke mampu gitu. Padahal mampu ini sesuatu yang mudah sebenarnya ketika dia sudah mau. Nah, proses mau ini berkaitan dengan rasa yang akan kita bicarakan berikutnya. Lanjut. Setelah role model atau keteladanan, nah ini dalam hal ibadah ya. Yang ketiga, aku dan kehidupanku. Ya, aku dan kehidupanku ini saya mengatakan bahwa kita perlu mempersiapkan anak kita untuk menjadi pemuda dan dewasa. Saya sudah jarang menggunakan diksi remaja gitu. Karena menggunakan diksi remaja ini akhirnya kita memberikan banyak toleransi gitu. Padahal kita lihat dalam kita sendiri sudah diajarkan bahwa anak itu sudah harus mampu diberikan beban ketika dia sudah akil balik, ya bukan? Oke, ini bukan sebuah sangka harus kita sangkal, enggak gitu. Bahwa akil balik anak sudah harus siap gitu untuk menanggung beban syariah tadi itu, gitu. Harus sholat. Ketika sholat mereka sudah mendapatkan nilai gitu ya dari sholat mereka. Nah, di sini maka proses yang aku dan kehidupan ini adalah rangka kita menyiapkan anak menjadi pemuda yang dewasa. Misalnya apa? Bagaimana kita mengajarkan cara anak menangkap pelajaran dengan mudah. Saya bisanya menggunakan mind map ya, ayah bunda. Nah mungkin kalau ustadz-ustadzah ada yang mendengarkan, mind map ini bisa digunakan ya untuk untuk anak muda meringkas, memahami dari sebuah materi pelajaran. Gitu. Kita gunakan mind map ya. Kemudian berhitung gitu misalnya. Jadi gunakan rumah atau lingkungan rumah sebagai sumber belajar. Pembelajarannya dengan aktivitas. Jadi apakah bisa gitu guru atau sekolah gitu membuat pembelajaran yang itu berbasis aktivitas. Misalnya kegiatannya menjadi detektif. Padahal di dalamnya itu ada pembelajaran. Satu aktivitas itu bisa nggak dikemas menjadi beberapa mapel, dan ini bisa. Ini bisa. Jadi saya mencoba ya untuk di rumah saya lihat nih pembelajaran anak saya yang kelas 3 gitu ya, atau anak saya yang SMP yang kemarin kelas 6 sekarang sudah kelas SMP. Ada lagi yang SMP kelas 3 gitu ya. Jadi saya lihat oh ternyata dengan kita menjadi detektif misalnya ya, saya kasih satu contoh. Mereka mengamati tanaman atau hewan yang ada di sekitar rumah ya. Mereka mengamati, kemudian untuk kelas SMP dia mengamatinya, kemudian ada pelajaran tentang spesies ya, kemudian tentang ini kelas-kelasnya apa di biologi gitu misalnya. Kemudian anak kelas 6, kelas 3 gitu juga bisa gitu. Tentang daun, ini jenisnya daunnya apa, jenis akar
bentuknya apa, bentuk daunnya apa, jumlah kelopaknya berapa. Nah, untuk anak yang usia prasekolah, menghitung jumlah kelopak ini sudah belajar berhitung. Satu ini begini. Jadi untuk pembelajaran matematika itu dia hand on ya, Ayah Bunda. Untuk kelas bawah, pembelajaran matematika itu hand on, berbelajar yang ada di rumah. Nah, ini mungkin juga penting nih bagi Ustadz Ustazah gitu ya untuk merancang kegiatan-kegiatan yang itu sangat dekat dengan rumah kita. Jadi saya mengajarkan anak saya berhitung waktu kelas 1 itu pakai bawang. Oh, saya lagi ngupas bawang kok gitu ya. Atau saya makan timun yang kecil-kecil itu untuk berhitung gitu. Itu yang bisa kita gunakan karena itu sumber belajarnya. Jadi jangan 1 stroberi ditambah 5 stroberi itu pakai gambar. Di rumah nggak ada stroberi gitu. Padahal matematika ini adalah dia hand on gitu. Dari konsep ya, jadi menjadi sebuah konsep matematika itu penting gitu ya. Oke, kemudian misalnya riset sederhana tentang apa sih yang menjadi problem sampah rumah kita. Nah, ini diharapkan sebenarnya bisa menjadi salah satu kegiatan ya, kegiatan dalam pembelajaran yang bisa disampaikan di sekolah. Jadi satu kegiatan menjadi beberapa mapel, kemudian Ustadz Ustazah bisa membuat kompetensi dasarnya. Saya pikir juga karena suami saya guru, jadi saya sering diskusi ya gitu. Artinya kompetensi dasar itu tidak semua, kan ada KD-KD yang itu esensial ya Ustadz Ustazah ya. Nah, KD-KD esensial ini yang mungkin yang perlu itu kita ambil lagi, kita peras lagi menjadi seran di rumah. Itu justru lanjut. Ya, ada lagi ya. Jadi misalnya nih, memahami potensi kekuatan diri. Memahami potensi kekuatan diri ini terkait dengan apa? Terkait dengan misalnya ayah bunda sering nggak dimintain foto gitu ya untuk pembelajaran di rumah gitu. Nah, foto-foto ini tentunya menjadi dokumentasi. Dokumentasi bukan hanya anak itu kita buru-buru kejar-kejar untuk membuat foto, lalu kita hilang maknanya gitu. Jadi memahami potensi dan kekuatan diri ini adalah kita mengcapture kamu itu hebatnya di mana, atau dia suruh bicara sendiri, aku tuh hebatnya di berhitung gitu misalnya, berhitung bagian apa gitu, atau jadi Bu Sasri ada yang tanya, Bu Sasri, masa sih anak-anak usia SD bahkan usia kelas 3 SD itu sudah bisa membuat dirinya, tahu siapa dirinya, bisa gitu ya. Jadi anak saya yang kelas 3 sekarang, kelas 3 SD, kelas 2 dia sudah tahu bunda jadi target, dia suka melayani. Nah ini kami berikan gitu. Jadi dia bahwa dia ini orang yang memiliki konsis kepada anggota keluarganya, bertugas bukan bertugas, dia sudah berperan bahwa saya tiap hari itu membuat minuman untuk ayah sama bunda. Ini kita sih mau jadi dokter gitu. Nah, jadi dokter itu kita perlu mempersiapkan apa? Mohon maaf Bu Sasri, suaranya putus-putus lagi nih.
Oke, saya lanjut ya. Unstable lagi. Ya, jadi pembelajaran di sekolah itu harapan kita semua tidak berhenti pada nilai raport, tapi pada nilai-nilai kehidupan. Dari semua kegiatan-kegiatan tadi itu, ya pembelajaran di sekolah gitu ya. Jadi ini memang harus ada kerjasama yang baik gitu ya antara bagaimana kurikulum di sekolah dengan orang tua dalam menyambut tugas-tugas yang ada di sekolah gitu. Dan tugas orang tua adalah memberikan makna dari setiap kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah gitu ya. Jadi kita tidak berhenti pada raport, tapi pada berlanjut pada nilai-nilai kehidupan. Next. Ini sudah kelebihan waktu ya saya ya. Oke. T ya, teknologi. Nah, teknologi ini kan sebenarnya membuat kita mempermudah, tapi kemudian akhirnya menjadi persoalan sendiri karena anak-anak selama daring ini lebih dekat ke handphone gitu ya, lebih dekat ke gadget dibandingkan dengan kita orang tuanya. Sehingga ada kesulitan bagi kita untuk ketika anak sudah terlalu dekat gitu dengan gadget gitu. Ya tidak ada persoalan sendiri nggak? Ada ya, terkaitan gadget ini. Nah, ini perlu merancang. Kita merancang aktivitas yang itu bagaimana agar gadget ini sebagai pendukung, bukan sebagai hal yang utama. Yang terjadi sekarang adalah gadget ini yang menjadi hal utama. Bahkan mungkin satu keluarga, kalau dulu yang punya gadget hanya ayah dan bundanya. Sekarang 3 anak, 3 gadget. 4 anak, 4 gadget. Punya anak 4, orang tuanya 1, 2. Jadi di rumah itu ada 6 gadget. Gitu ya. Bahwa pandemi ini bukankah seharusnya kita tuh diminta untuk berhemat ya. Tapi kemudian terjadi kita harus berhutang. Mungkin kita harus meminjam gitu ya. Mungkin kita harus mencicil gitu. Handphone baru guna untuk memenuhi kebutuhan setiap anak gadget. Bisa nggak sih? Menantang nggak kira-kira kalau misalnya di rumah itu kita minum gadget? Boleh gitu gadget itu, tapi bukan sebagai sesuatu yang utama gitu. Wah Bu susah nangis. Ah, betul kalau kita turuti bahwa anaknya nangis susah ya, banyak kendala gitu ya. Nah, tapi ini yang perlu kita cermati. Ini semakin menjadi tantangan bagi kita untuk gadget ini bukan hal yang utama, tapi sebagai pendukung dari kegiatan aktivitas-aktivitas kita yang saya sebutkan tadi itu. Perlu dicermati bahwa 0 sampai 2 tahun itu 3 sampai 6 tahun tidak ada kepemilikan, penggunaannya dengan pendampingan. Jadi anak-anak, ayah bunda yang punya anak TK didampingi saat mereka Zoom atau izin ke orang tua, ke ustadz-ustazahnya gitu. Gitu ya, untuk anak 6 tahun itu nggak boleh sebenarnya tinggal di gadget. 11 tahun usia SD tidak ada kepemilikan, penggunaan dengan pengawasan. Usia 13 sampai 15 tahun kepemilikannya dengan bersyarat, penggunaannya dengan kesepakatan. Apa syaratnya? Nah, saya katakan kepada kami usia SMP ya, usia SMP nggak ada kepemilikan karena kita cek anak punya keyakinan kuat nggak bahwa apa yang dia lakukan itu Gusti Allah gitu. Ya, syarat yang selanjutnya adalah ibadah kita bagaimana ibadahnya? Apakah sudah mandiri? Apakah masih disuruh-suruh? Oh, belum berarti ya. Kemudian dia aktif berperan nggak? Baik dalam problem solver di keluarga maupun di lingkungannya. Terus bagaimana dengan bakat minatnya? Apakah sudah tumbuh? Apakah hanya asik dengan gadget saja? Gitu ya. Apakah dengan orang tuanya dia memiliki kelekatan, hubungan yang baik, komunikasi yang baik? Kemudian apakah dia memiliki
ego atau percaya diri yang kuat. Terus bagaimana regulasi dirinya? Nah, kalau semua ini sudah terpenuhi HP gitu. Tapi kalau ini belum, kita diskusikan ternyata dia belum, ya jangan marah gitu. Kalau dia belum punya HP, belum bisa punya HP. Dipinjamkan oke, tapi bukan kepemilikan. Karena kepemilikan ini adalah bersyarat penggunaannya dengan kesepakatan. Next. Terakhir ya, terkait dengan rasa. Nah, rasa ini adalah kunci dari semua hal yang saya sebutkan tadi. Anak nggak mau belajar gitu ya, dia harus disuruh-suruh terkait dengan hafalannya, tilawahnya harus disuruh-suruh ya. Kemudian belajarnya juga harus disuruh-suruh. Bisa jadi kita belum mampu, kita belum mengambil sisi mau. Kita ingin anak tiba-tiba mampu. Mampu nggak? Sebenarnya dia mampu. Tapi kemauan yang belum ada. Maka mau ini kita pakai sentuhan rasa. Ya, pakai sentuhan rasa. Karena setiap keluarga punya cerita, punya makna. Menyentuh area rasa ini merupakan hal yang penting ya Ayah Bunda. Dan ini menjadi kunci dari 3 hal sebelumnya. Sentuhan rasa dilakukan dengan apa? Dengan ngobrol ya. Bincang seru di keluarga. Pernah nggak Ayah bercerita? Gitu. Nggak pernah, maka Ayah bercerita. Pernah nggak Bunda mendongeng? Oh nggak sempat Bu, maka mendongenglah. Gitu. Ah boro-boro Bu, anak saya mau suruh belajar juga susah. Udah. Kalau prinsipnya adalah bagaimana kita punya kelekatan, kita punya kedekatan dulu dengan anak, maka inilah yang menjadi drive-nya, yang menjadi pendorong gitu, agar anak bisa melakukan sesuatu. Oke. Kenapa kita perlu ngobrol gitu ya? Kenapa kita perlu berbincang untuk menyamakan frekuensi? Ya, kemudian hal-hal yang terkesan ringan ya, namun memberi makna untuk anggota keluarga yang lain itu akan memunculkan motivasi. Jadi kalau misalnya kenapa sih anak saya sekarang nggak mau belajar? Susah sekali ya, disuruh-suruh gitu ya. Karena bisa jadi rasa maunya yang belum ada, memunculkan mau yang paling penting gitu ya. Nah, tadi cek dulu apakah pernah kita ngobrol bareng gitu ya. Pernah Bu, tapi cek apa mana obrolan kita. Jangan-jangan saat kita kumpul kita hanya melakukan interogasi. Gimana? Kamu PR-nya udah selesai belum? Sholatnya udah belum? Udah ngisi mutabaah belum? Nah, ya, jadi hal-hal itu yang kemudian tidak menjadikan anak nyaman untuk berbagi dengan kita. Karena kita sebagai debt collector. Nagih aja kerjaannya ya. Tapi kalau obrolan kita bermuatan rasa, menyentuh adik apa sekarang hari ini apa yang terjadi? Ini loh Bun, tadi tuh aku digini-giniin gitu ya. Terus, oh ya nggak bisa, wong tadi itu adik begini-begini gitu ya. Nah ini kita jadikan untuk mengulas konflik apa sih yang terjadi hari ini? Bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu lakukan tadi? Kamu punya cara apa ketika ini terjadi lagi besok? Nah ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak gitu ya. Nah ini yang saya katakan halnya terkesan ringan, tapi akan keluarga yang lain akan mendapatkan makna dari kegiatan-kegiatan ngobrol bareng ini. Ya, motivasi itu tidak melulu dari pengalaman yang menyenangkan loh ya Bunda, tapi motivasi juga bisa didapat dari apa? Pengalaman gagal ya. Jadi anak saya yang saya sering ceritakan anak saya yang ketiga, yang perempuan ini dia agak unik sebenarnya. Uniknya itu dia ini pinter sebenarnya ya, tapi ketika dia tidak melakukan sesuatu itu dia tidak paham, dia nggak mau, dia cuek gitu ya, dia cuek, terserah apa kata orang lah gitu ya. Nah menurut saya kan ini menarik, anaknya dia memiliki ego yang kuat gitu ya. Nah anak-anak yang memiliki ego yang kuat ini perlu kita didik untuk menjadi patuh dalam hal bahwa dia bisa mengikuti aturan-aturan sosial begitu. Ya, maka saya perlu banyak ngobrol dengan anak saya yang nomor 3 ini. Berbeda mungkin dengan nomor 1, berbeda dengan nomor 2, begitu ya. Jadi, misalnya, maaf ya, ini ada pasien sebentar. Tadi sudah bisa dilayani. Nah, artinya
saya katakan bahwa motivasi itu tidak melulu dari pengalaman yang menyenangkan gitu. Jadi saat dia gagal, anak saya ini sudah 2 kali gagal ujian kenaikan jilid kiroati ya Bunda gitu. Dan dia biasa aja gitu. Nah ini perlu saya ajak ngomong, kakak ini ujian yang keberapa kak? Ujian yang ketiga katanya gitu. Oh, kakak rencananya mau lulus apa enggak? Emang kalau lulus kenapa? Gitu ya. Atau kalau enggak lulus kenapa? Ya enggak sih, saya bilang gitu. Terus dari sini, dari ngobrol panjang gitu ya, kakak nanti kalau misalnya kakak lulus, kakak bisa naik ke jilid berikutnya kak. Kalau kakak naik jilid ke berikutnya, kakak bisa baca Quran kayak Bunda loh gitu. Oh, bisa baca lancar kayak Bunda ya? Iya. Oh iya, belajar Bu dia. Setiap hari itu dia ngulang ya, pretestnya itu diulang terus, dia minta tolong dibantu kakaknya dan seterusnya. Nah ini kan motivasinya dari mana? Dari dalam dirinya sendiri gitu. Dia ingin bisa baca Quran kayak Bunda gitu, bisa lancar baca Qurannya. Dia ketika lihat saya baca Quran, dia tuh tercengang-cengang. Kenapa ya orang bisa baca huruf Arab ini cepat sekali? Padahal dia baru jadi 1 waktu itu ya. Itu susah banget gitu ya. Nah, saya katakan, ini kan karena kita sering berlatih, kita membaca, dan Allah membantu kita ketika kita mau berusaha gitu. Jadi kalimat-kalimat, diksi-diksi atau pilihan-pilihan kata ini yang penting kita sampaikan kepada anak agar mereka punya makna dari setiap kegiatan yang mereka lakukan. Jadi tidak berhenti pada nilai rapot atau nilai-nilai sekolah. Nilai sekolah itu juga penting gitu ya. Tapi hal yang lebih penting adalah bagaimana kita mengintegrasikan gitu antara apa yang diminta atau apa yang ada dalam pembelajaran di sekolah, kemudian di rumah kita kemas menjadi kegiatan yang menyenangkan. Mungkin itu Ayah Bunda, udah saya terakhir ya itu ya? Halo? Oke. Sampun? Begitu? Kita lanjut ke tanya jawab atau bagaimana ini? Waktunya sudah lewat ya. Oke. Terima kasih Bunda Sasri Jazakumullah khairan. Ini karena tadi agak ini ya putus-putus, jadi waktunya agak molor sedikit. Sesi selanjutnya ini sebenarnya tanya jawab. Kalau bisa mungkin kita batasi saja ya, 2 pertanyaan mungkin. Monggo Bapak Ibu jika ada yang keluh kesah di rumah dalam menangani anak, dalam membersamai anak dalam pola belajar, monggo bisa disampaikan ke Bunda Sasri. Monggo langsung saja. Bisa dinyalakan speakernya. Atau mungkin ada di kolom chat. Mohon izin bertanya Ustadz, Bundanya Husna kelas 3. Oke, monggo Bunda Husna kelas 3, monggo langsung aja. Jeh matur suwun sangat awit wedalipun. Assalamualaikum Bu Sasri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah matur suwun sangat sudah memberikan pencerahan kepada kami semua, bunda-bunda, mungkin ayah juga, dengan pendampingan kami kepada anak selama masa pandemi COVID ini. Mungkin pertanyaan saya juga mewakili ayah bunda yang lain. Mohon maaf ini sambilan panen cabai nih Bu. Jadi begini. Mungkin banyak di antara bunda-bunda juga yang memang harus membagi waktu juga Bu, antara mendampingi anak, kemudian mungkin gelidik atau kerja di kantor atau yang lain-lain, itu mungkin kasusnya sama semua terhadap kita semua. Nah, terkadang kami sulit juga sampai untuk istilahnya mengendalikan emosi kami, mohon maaf, terkait dengan ketika kita pagi sudah harus straight, anak harus misalnya pagi sudah harus menyetorkan hafalan atau mungkin tahsinnya dan segala macam. Kemudian harapannya nanti sore ketika kami pulang, anak-anak tinggal mengerjakan yang tugas-tugas yang baik via YouTube atau via Google Form atau Classroom seperti itu. Sedangkan ternyata mungkin si anak ini
karena sudah sekian lama pembelajarannya secara daring, akhirnya terkadang itu mereka nanti aja deh gitu kan. Padahal terkadang kami sudah memberikan rentan waktu seperti yang Bu Sastri tadi sudah ngendiko, dikasih rentan waktu misalnya untuk pekerjaan ini atau tugas yang ini nanti dikerjakan kalau bisa nggih sampai sebelum asar sudah selesai misalnya seperti itu. Tapi ternyata jeder ketika kita pulang pun ternyata masih belum gitu ya. Kembali lagi ke tadi kayaknya sepertinya kami lebih menuntut mereka untuk mampu bukan mau duluan, itu seperti yang Bu Sastri yang sampaikan tadi. Nah, akhirnya sore baru kita pulang, terus kita masih mendampingi anak. Jadi kami terkadang terkalahkan antara untuk tuntutan untuk setoran tugas ini dibanding dengan untuk menggali keinginan anak atau senangnya anak untuk bisa belajar. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah untuk kita memberikan contoh duluan, itu sepertinya kami juga sudah mulai berusaha untuk memberikan contoh duluan. Misalnya untuk hafalan itu tuh kami mulai dari rumah itu di rumah itu sudah rutin bangun tidur habis sholat subuh itu kami sudah on-kan murotal kami atau mungkin dari HP kami untuk dari surat-surat pendek paling tidak yang juz 30 misalnya, karena di kelas 3 masih yang juz 30. Jadi dari yang surat Al-Buruj misalnya, karena sekarang masih di Al-Ghasyiyah sampai nanti terakhir itu kita sudah putar tiap pagi untuk sambilan beraktivitas pun kami berusaha untuk menghafal dari diri kami sendiri selaku orang tua. Nah, harapannya seperti itu, anak ikut menghafal. Tapi ternyata anak belum tergiur untuk ke sana, walaupun kami sudah bilang, "Nak, kalau mau bisa menjadi hafizah, ya ayo tiap hari kita sama-sama yuk menghafal," misalnya begitu. Ternyata masih ada yang lebih menarik perhatian anak ketimbang ikut kita murojaah gitu ya, atau ikut kita untuk menghafal, yaitu HP misalnya, atau mungkin film pagi, film kartun anak atau apa seperti itu. Nah, itu mohon nanti bagaimana Bu Sastri, atau mungkin kami masih belum maksimal dalam hal pemberian contoh, atau mungkin itu tadi mungkin istilahnya belum sampai maksimal koordinasi kami dalam keluarga, mungkin kami belum satu frekuensi seperti tadi. Mungkin itu Bu Sastri. Dipersingkat, nggih. Ya, itu saja Bu Sastri, Pak Ustadz, matur suwun sangat, mohon arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung Bunda Sastri dijawab. Saya jawab, Ustaz? Oke, monggo langsung Bunda Sastri. Oke. Tadi terputus-putus ya. Cuma saya menangkap tentang membagi waktu ya. Pertama tentang membagi waktu. Memang betul sekali Ibu. Jadi yang Ibu rasakan ini juga hal yang saya juga rasakan gitu ya, untuk membagi waktu gitu ya. Bagaimana kemudian akhirnya bagaimana kita ini membawa diri kita itu sebagai role model, saya bilang kita sebagai aja gitu. Tapi bagaimana kita juga tetap terhubung dengan Gusti Allah. Ya Allah, misalnya pulang itu saya usahakan untuk Allah dan saya siap menghadapi anak-anak begitu. Karena aura dari luar rumah ini ketika kita bawa ke dalam rumah itu beda, Bu. Gitu. Maka kita perlu mempersiapkan diri kita sebelum kita pulang ke rumah untuk kita kuat secara mental. Mental ini lebih pada kesiapan kita, pertolongan dari Allah, ya. Ya Allah bantu saya untuk sabar, gitu ya. Terus yang kedua adalah kita mempersiapkan betul mindset kita tadi itu, bahwa apapun yang dilakukan anak hari ini itulah yang bisa dia lakukan. Itu saja. Kenapa terjadi emosi? Karena kita ekspektasinya terlalu tinggi terhadap pencapaian. Harapan kita pulang ini dia sudah selesai hafalannya, gitu ya. Padahal kan belum tentu. Maka sejak sebelum pulang ke rumah kita turunkan gitu, ekspektasinya kita turunkan. Sehingga saat sampai rumah kita betul-betul menghadapi anak itu dalam kondisi yang menerima mereka apa adanya.
ya. Dan saya katakan bahwa ini nggak instan, Bu. Baru sekali mungkin kita mencontohkan seminggu, 2 minggu, bahkan ya saya butuh waktu 6 bulan, Bu, untuk anak saya yang SMP biar dia bisa melakukan membuat tugas-tugas secara mandiri. SMP, Bu. Ya. Kami butuh waktu 6 bulan gitu. Jadi saya tuh setiap hari di WA sama ustazahnya. Bunda kok Mas Azam kok nggak ngumpulin tugas ya? Bunda ini tadi nggak ikut Zoom. Bunda ini nggak. Ini menelan banyak rasa sebenarnya kami ini. Bukan kami tidak peduli, bukan kami tidak. Dia belum muncul maunya gitu. Maka kami katakan, Ustazah mohon maaf. Kalaupun misalnya keputusannya anak saya tidak naik kelas, nggak apa-apa. Begitu. Saya Pak bilang, enggak Bu, Mas Azam itu kalau dia nggak daring, pembelajaran sebelumnya ya, jadi sempat SMP itu 6 bulan pertama dia masuk menjadi kelas 1 SMP waktu itu dia rajin, dia termasuk anak yang rajin, termasuk anak yang lumayan gitu ya. Tapi ketika ini kok susah sekali gitu ya untuk kita suruh ikut Zoom gitu ya. Tahu dia mulai bisa meregulasi dirinya itu 6 bulan. 6 bulan. Jadi kita butuh waktu 6 bulan gitu untuk dia sudah punya. Apa yang kami lakukan? Banyak ngobrol. Apa yang kamu rasakan ya? Kemudian kamu punya cara apa? Terus sampai kita membuat cerita-cerita atau ayahnya suka bercerita tentang tokoh gitu misalnya. Tokoh-tokoh yang menginspirasi. Nilai apa yang dimiliki oleh tokoh ini gitu. Oh, ternyata dia memiliki nilai kegigihan, dia pantang menyerah, dia dan seterusnya gitu. Nah, dari ini akan muncul. Kami tidak mengatakan kamu harus seperti ini loh, enggak gitu. Misalnya kita cerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, kan luar biasa itu. Salahuddin Al-Ayyubi itu melakukan sesuatu yang orang tidak menyangka bahwa dia bisa memindahkan kapal-kapal itu lewat gunung gitu, lewat bukit gitu. Kan hal yang tidak mungkin ya pada zaman dahulu kala gitu. Dan itu bukan satu kapal, bukan satu armada. Ada sekian armada yang harus dipindahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya. Nah, itu diceritakan oleh ayahnya gitu ya. Dan ini menimbulkan apa ketika kita oh ya perjuangan bahwa Allah itu akan menolong hambanya ketika dia berusaha. Tanpa kita bicara bahwa Allah begitu, tapi dia punya makna gitu. Berimplikasi pada apa? Implikasinya adalah dia akhirnya belajarnya rajin gitu. Karena dia memiliki makna kalau orang yang punya tujuan, orang yang punya goal, ketika dia berusaha untuk mencapai goalnya itu, maka dia akan dibantu oleh Allah gitu. Dari jalan-jalan yang tidak terduga. Gitu ya. Jadi prosesnya panjang Bu untuk akhirnya kita bisa membuat anak itu menjadi ajak mau tadi itu lebih panjang apalagi masih SD. Saya mikir bahwa anak SD itu sekarang dalam kondisi sekarang itu ya begitu aja lah nggak apa-apa lah gitu ya. Yang penting itu tadi teratur dan konsisten. Saya katakan kepada anak-anak bukan banyaknya sholat sunnahmu yang kami nilai, bukan banyaknya hafalanmu gitu, tapi adalah bagaimana kita bisa konsisten dan teratur melakukan ini sedikit demi sedikit. Gitu. Nah itu kita obrolkan setiap hari gitu. Kamu hari ini rencananya apa Kak? Gitu. Mas, kamu hari ini rencana apa? Aku hari ini mau moto matahari terbit ya Bun. Oke. Moto matahari terbit daerah mana? Sana saya nanti naik sepeda sama Ade. Bawa foto Bu, bawa tripod gitu ya. Mereka pulang. Mereka pergilah 1 atau setengah jam gitu ya. Pulang lagi. Nah ini kegiatan-kegiatan yang dia sendiri sudah merancang. Lalu buat apa foto ini? Dia kumpulkan foto ini ya. Kemudian dia susun menjadi video. Kemudian dia suka tanaman, maka dia akhirnya belajar tentang tanaman ini spesiesnya apa dan seterusnya. Itu tanpa kami suruh gitu. Tapi 6 bulan pertama pandemi luar biasa. Tidak mudah gitu ya untuk membuat keteraturan di rumah. Artinya setiap anak juga punya kekhususan dan keunikan. Termasuk tadi sudah memberi contoh ya, kok anak masih terdistraksi. Nah, ini aturan di rumah saya pikir perlu ya. Kalau misalnya TV itu tidak perlu di rumah, maka tidak perlu di rumah nggak apa-apa gitu. Kami nggak punya TV karena sudah sejak lama ya tidak punya TV. Pertama karena TV-nya rusak dan kemudian informasi kami lewat yang lain gitu ya. Lewat YouTube
bersama dengan anak-anak. Kakak hari ini mau yang kakak lakukan gitu. Nah, itu bisa kita obrolkan kepada anak-anak. Dan mungkin butuh waktu yang apa ya? Yang agak panjang ya, Bu ya. Mungkin begitu. Nggak tahu ini pas apa enggak nih jawaban saya gitu. Ya, matur suwun sangat Bunda Sasri. Semoga kami Ende. bisa lebih istiqomah lagi. Matur suwun sangat. Betul. Oh ya, sambil ini ya Bu ya, ketika saya tambahkan terkait dengan ngobrol ya, penting banget. Jadi hal yang nomor 4 saya katakan tadi, ngobrol, sambung rasa itu, sentuhan rasa itu penting untuk membangkitkan mau, ya, bukan mampu. Karena secara kemampuan, kompetensi anak kita itu gampang kok. Kalau sudah mau bisa gitu. Tapi kan maunya yang perlu kita kulik-kulik kan maunya. Nah, gimana cara maunya? Salah satunya dengan ngobrol, bercerita, mendongeng. Nah, saya kasih challenge nih. Ayo Bunda, bisa nggak? 1 minggu Bunda bercerita. Ya, ayah bercerita tokoh gitu misalnya. Atau anak yang sudah besar, kita libatkan dia untuk mereview film. Nah, gitu ya. Itu mungkin bisa dilakukan. Begitu, Ustadz? Cukup nggih? Oh nggih. Jazakumullah khairan katsiran. Untuk Bapak Ibu ya Bunda sekalian, karena waktunya sudah terbatas, sudah pukul 10:45. Jadi pertanyaan yang ada di chat nanti insya Allah akan dijawab oleh Bunda Sasri insya Allah nanti dikirimkan by voice note maupun chat WA. Nanti insya Allah dijawab di grup kelasnya masing-masing ya. Mohon maaf ini karena waktunya sudah sangat terbatas. Jadi kita cukupkan untuk sesi dari Bunda Sasri. Cukup nggih Bunda Sasri, insya Allah ini nanti kalau berkenan insya Allah dijawab via voice note atau nanti by chat WA. Nggih. Ngapunten. Nggih. Boleh. Nggih. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Bunda Sasri. Saya live ya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Insya Allah nanti boleh chat saya atau mungkin dalam kesempatan yang lain kita bisa vid call atau telepon. Demikian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah Bunda sekalian, demikian pemaparan materi dari Bunda Sasri. Insya Allah kita lanjut ke sesi selanjutnya. Masih ada sesi terakhir ini, yakni skenario pembelajaran, pemaparan skenario pembelajaran dari Ustazah Safitri. Waktu 15-20 menit. Monggo Ustazah Safitri, saya persilakan. What? Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas mboten nggih? Jelas. Oke, terdengar dengan jelas. Pakai ini dulu, headset dulu biar nggak gong di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Matiin. Cabut aja. Ya, selanjutnya sebelumnya tes suaranya sudah masuk? Sudah masuk? Ya. Tolong di share screen ya, Us. Ya, sambil di share screen saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah bisa bertemu ayah bunda semuanya dari SDIT Khairul Ummah. Tadi seru sekali ya pemateri dari Ibu Sasri, Masya Allah. Nah, saya diamanahkan oleh sekolah untuk menyampaikan konsep pembelajaran daring SDIT Khairul Ummah. Ya. Karena tadi sama MC 15-20 menit, kita lanjutkan mawon next. Ya. Ini untuk latar belakangnya. Ya. Ya. Yang tadi aja nggak apa-apa, Mas. Yang terus di persenannya. Ya. Ini tampilannya sudah jelas ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kenapa kok ini tadi ya judulnya konsep pembelajaran daring? Karena untuk masa dari awal kemarin, dari bulan Juli, kemudian Agustus, dan masih beberapa bulan ke depan, infonya dari dinas ini adalah kebijakan pemerintah ya terkait belajar daring di rumah. Karena DIY ini masih PPKM level 4, sehingga kegiatan belajarnya ini masih dilaksanakan daring, belum bisa luring di sekolahan. Nah, kemudian konsep pembelajaran yang dilaksanakan di SDIT Khairul Ummah ini sesuai juga dengan arahan dinas untuk penerapan KD kompetensi dasar yang esensial. Jadi misalnya di setiap tema itu ada SPDP yang biasanya muatannya ada dari menyanyi, gerak tari, prakarya, tapi di sini satu tema cuma satu kompetensi dasarnya, jadinya lebih ringkas, enggak semuanya diajarkan. Kemudian yang latar belakang yang ketiga ialah hasil evaluasi sekolah selama 1 tahun 4 bulan. Juga di tahun 2021-2022 tahun ini sudah ada evaluasi dari sharing masukan warga sekolah secara lisan, diskusi di grup WhatsApp, dan survei Google Form. Ini ayah bunda semuanya sudah ada ya yang mengisi survei Google Form waktu awal pembelajaran di sekolahan, juga survei yang ada di WA. Nah, itu menjadi landasan adanya konsep pembelajaran daring ini. Nah, kemudian slide selanjutnya, terus. Nah, secara umum konsep pembelajaran daringnya ini konsep pembelajaran yang dilakukan di tahun ajaran sebelumnya, tahun kemarin, masih dilanjutkan di tahun ajaran ini, 2021-2022. Untuk trial error-nya ya, dari bulan Juli dan bulan Agustus ini telah dilaksanakan ya pembelajaran selama 6 pekan atau 1,5 bulan. Nah, meskipun melanjutkan dari tahun ajaran sebelumnya, tetapi sesuai survei ternyata ada beberapa kelas yang mengalami perubahan pembelajaran online sesuai kesepakatan kelas di awal tahun ajaran 2021-2022. Nah, lanjut. Ya, untuk sarana pembelajarannya, ya makasih Us. Nah, sarana pembelajaran online-nya dari WhatsApp, dari grup kelas, chat, voice note, video call, kemudian video YouTube, Zoom, Google Meet, ada juga Google Form, Google Classroom, Quizzes. Nah, sarana pembelajaran online ini tidak diambil semuanya, tapi diambil sesuai dengan
kebutuhan, dan kesepakatan kelas. Lanjut. Untuk sumber belajarnya, menggunakan buku paket dan LKS yang sudah dibagikan, juga dari penjelasan video di YouTube, dari materi PDF, voice note, dan juga sumber belajar dari lingkungan sekitar rumah. Ya. Nah, tugas dikumpulkan dalam bentuk foto, video, atau voice note. Namun jika dalam bentuk video mengalami kesulitan, biasanya boleh dalam bentuk foto atau kolase foto. Ya. Nah, untuk penilaian siswa, kompetensi siswanya, ini yang pertama ada kompetensi spiritual, ini dengan pelaksanaan ibadah harian, sholat 5 waktu, sholat duha, membaca Iqra atau Quran, dan hafalan atau murajaah. Kemudian, selain spiritual, ada juga kompetensi yang sosial. Ini sikap santun dan peduli. Ini nomor 1, berbakti kepada orang tua, berkata yang baik, membantu kegiatan di rumah, dan keempat, PHBS, penerapan hidup bersih dan sehat. Untuk penilaian siswa spiritual dan sosial ini, menggunakan sumber dari foto lembar form dan juga kegiatan BPI yang dilaksanakan setiap sepekan sekali. Nah, ini kemudian penilaian siswa yang bagian pengetahuan. Yang bagian pengetahuan ini berdasarkan latihan soal dan penugasan, dari penugasan atau latihan soal setiap pekannya, kemudian dari penilaian harian per bab atau per tema, kemudian PTS, penilaian tengah semester, dan PAS, penilaian akhir semester. Nah, selanjutnya untuk keterampilan, ini yang pertama adalah kemampuan membaca atau berbicara, kemudian keterampilan menulis, dan kemampuan berhitung. Terutama untuk kelas 1 atau kelas 2, ini yang kompetensi yang paling penting itu calistung, baca, tulis, dan berhitung. Selain itu, juga ada kegiatan seni prakarya, biasanya untuk materi pelajaran SPDP, ada juga keterampilan olah fisik, ini ada di PJOK, dan kegiatan pengamatan atau percobaan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kemudian tentang konsep pembelajaran tahsin dan tahfidz Al-Quran semester 1 di tahun ini, sarana pembelajarannya ada 3, melalui WhatsApp, video YouTube, dan Zoom atau Google Meet. Nah, untuk WhatsApp, ada grup khusus tahsin tahfidz Quran. Di grupnya itu disampaikan ya tentang prolog pembelajaran, menyampaikan materi tahsin atau tahfidz, bisa berupa audio, voice note yang dikirimkan melalui WA, atau di grup WA itu di-share link video YouTube. Nah, untuk pengumpulan tugasnya, ada yang melalui grup, atau melalui Jabri Ustazah, atau melalui Google Classroom, sesuai kesepakatan kelas masing-masing. Nah, kemudian setelah tadi di-share audio atau link video YouTube, kemudian menirukan bacaan dari audio yang dikirimkan di WA atau link video YouTube tersebut. Nah, kemudian setiap kelasnya untuk murojaah bersama, ini ada agenda Zoom atau Google Meet yang dilaksanakan untuk murojaah hafalan atau mentalaki ayat Al-Quran. Untuk Zoom-nya ini sesuai kesepakatan kelas, minimalnya dilaksanakan sebulan sekali. Ada juga yang 2 pekan sekali, seperti itu. Ya, lanjut. Untuk target hafalan semester 1, dari bulan Juli sampai Desember besok, untuk kelas 1 target hafalannya An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kautsar, Al-Ma'un, dan Quraisy. Kemudian kelas 2, target hafalannya Al-Qadr, Al-Alaq, At-Tin, Al-Insyirah, Ad-Duha, dan Al-Lail. Untuk kelas 3, target hafalannya Al-Wusyah, Al-A'la, At-Thariq.
Untuk kelas 4, target hafalannya Al-Infitor, Al-Mutafifin, Al-Insyikoh. Kemudian kelas 5, target hafalannya Al-Qiyamah dan Al-Mudassir. Dan kelas 6, Al-Muzammil dan Al-Jin. Ini target hafalannya juga ditentukan dari jumlah hafalan dari surat yang dihafalkan Anda semuanya. Mungkin kalau dilihat dari kelas 1 ada banyak surat, ini surat-surat pendek. Kemudian di kelas menginjak kelas 2, 3, 4, 5, 6, itu suratnya satu surat semakin panjang ayatnya, jadinya yang dihafalkan disesuaikan dengan jumlah hafalan yang ada di Al-Quran tersebut. Ya, lanjut terus. Nah, kemudian terkait penilaian tahsin atau membaca Iqra atau membaca Al-Quran, di sini ada 2 penilaian. Yang pertama itu penilaian keaktifan dari setoran rutin, kemudian penugasan. Untuk aktifan ini 1 pekannya, setorannya ada yang 2 kali, atau ada yang 1 kali, kalau misalnya sepekan itu ada yang libur. Dan yang kedua ini kemampuan, kelancaran setoran hafalan atau tilawah Al-Qur'annya. Nah, di sini ada catatan, apabila ada kesalahan dalam 1 halamannya itu lebih dari 3 kali, maka setoran wajib diulang. Dan catatan selanjutnya, apabila bacaan siswa masih tersendat atau jedanya terlalu lama, peralihan antar suku kata, maka siswa juga mengulang bacaan tersebut hingga lancar. Nah, kemudian untuk penilaian tahfidnya, lanjut terus. Untuk penilaian tahfidz juga dinilai berdasarkan keaktifan dan kemampuannya. Jadi yang keaktifan setoran rutinnya setiap sepekan, karena misalnya 1 bulan itu ada 4 pekan. Tadi misalnya tahsinnya pekan pertama, tahfidnya pekan kedua. Jadi tahsinnya tadi di pekan 1 sama pekan ketiga. Seperti itu. Untuk kemampuan berdasarkan kelancaran setoran hafalan. Nah, ini catatan tahfidnya juga hampir sama ya seperti tahsinnya tadi. Apabila hafalan siswa masih tersendat atau banyak terbata-bata, maka siswa mengulang hafalan tersebut hingga lancar. Sebenarnya target dari hafalan ini adalah siswa ini lebih kedekatan ya dengan Al-Quran ya. Setorannya bisa lancar seperti itu. Kalau misalnya belum lancar, diusahakan belum tambah ayat selanjutnya. Jadinya harapannya dengan mengulang-ulang hafalan Quran ini juga lebih dekat dengan Quran. Juga anak-anak semuanya juga bisa memahami, oh ayat ini yang aku belum bisa lancar untuk membacanya. Jadi diulang-ulang terus, bisa dengan mendengarkan murotal, seperti itu. Nah, kemudian yang B, ini catatannya, apabila hafalan yang disetorkan siswa masih banyak, terdapat kesalahan tajwid, misalnya panjang pendek, ikfa, idgham, idhar, dan lain-lain, maka siswa diharapkan mengulang hafalan tersebut. Nah, kemudian ini terkait KKM. Ini KKM-nya untuk tahsin dan tahfidz ini adalah 75. Untuk kemampuan dan keaktifannya masing-masing 100 nilainya, minimumnya 75. Jika setoran tahsin atau tahfidz Ananda belum mencapai batas minimal, maka setorannya diulang atau dimurojaah terus-menerus. Nah, kemudian untuk panduan penilaiannya, untuk nilai A itu 86 sampai 100, kemudian yang nilai B 75 sampai 85, B kurang itu 65 sampai 74, yang C 55 sampai 64, kalau D itu kurang dari 55. Oke,
ini konsep pembelajaran yang PPT-nya ini disusun dari Ustadz-Ustadzah Mapel, Ustadz-Ustadzah wali kelas, dan sudah disaringkan dengan Ibu Kepala Sekolah dan seluruh warga sekolahan. Demikian yang dapat kami sharingkan hari ini. Ini pas ya, Tat ya. Sudah jam 11 pas. Saya kembalikan ke MC. Oke, jazakallahu khairan katsiran. Ustazah Safitri, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya buka sesi tanya jawab lagi tentang skenario pembelajaran, konsep pembelajaran daring ini tadi. Monggo, Bapak Ibu ya Bunda sekalian, jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, saya buka, monggo silakan. Saya wali murid dari Anis Khairulsyah kelas 4. Ini menyangkut pelajaran tahsin. Kalau kelas 3 dulu kan tahsin itu pakai video call ya, Us. Kalau misalnya kelas 4 ini harus pakai Google Classroom. Kalau misalnya untuk khusus pelajaran tahsin itu kembali seperti kelas 3, apakah bisa pakai video call? Video call langsung ke ustazahnya yang bersangkutan. Soalnya kalau misalnya lewat Google Class itu kok kayak misalnya nanti kalau untuk pembentulan apa-apa itu kayak kurang jelas. Jadi kan lebih enak kalau misalnya bertatap muka langsung. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya. Langsung aja tetap. Ya. Oke, monggo langsung aja. Ya, terima kasih masukannya ya, Bu Ibunda Mbak Anis. Nah, untuk kelas 4 ini ya tadi benar ya yang disampaikan sama Ibu. Kalau di awal menggunakan Google Classroom. Nah, kemudian untuk tahsin atau tahfidnya apakah bisa melalui video call? Bisa, Bunda. Jadinya kalau di weekly niku sudah disaringkan juga kalau bisa untuk konsultasi belajar online. Jadi bisa untuk video call dengan guru pengampu tahsin-tahsinnya seperti itu. Jadinya meskipun menggunakan Google Classroom, tapi juga bisa untuk video call dengan ustazah pengampu mapelnya seperti itu. Jadinya untuk video call-nya masih sama seperti kelas sebelumnya, hanya untuk sharing materi, penugasan, pengumpulan tugas sesuai kesepakatan kelas itu menggunakan Google Classroom. Ya, seperti itu, Bunda. Ya, terima kasih. Nanti bisa langsung saya besok kalau pas pelajaran tahsin bisa langsung konfirmasi ke ustazahnya. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sami-sami, Bunda. Ya, terima kasih. Monggo Bapak Ibu ada yang lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan? Masih ada cukup waktu, saya persilakan. Atau mungkin di kolom chat ada yang mau bertanya, monggo. Maaf, bisa menambah lagi? Ya, monggo, bisa. Ini untuk pelajaran matematika ya. Kalau bisa nanti matematika itu paling enggak seminggu 2 kali atau seminggu sekali diajarkan Zoom. Jadi supaya anak-anak itu bisa lebih paham, jadi bisa tanya jawab langsung sama ustazah. Ustadz yang mengampuni pelajaran matematika. Seperti kemarin pertama kali Zoom itu kan saya ikut Zoom. Ikut mendampingi maksudnya Mbak Anis Zoom. Itu kan jadi anak-anak lebih lebih bersemangat lah. Kalau dalam matematika kan soal matematika harus hitung-hitungan tuh. Kadang kan anak-anak males. Terus terang males kalau buat itu. Aku capek, aku apa. Tapi kan setelah interaktif dengan banyak teman, terus ustadznya juga memberikan soal, itu kayaknya lebih memberi semangat anak-anak buat pelajaran matematika. Itu sih, tambahnya itu aja dari saya, terima kasih. Sami-sami Bunda. Kalau untuk matematika ini Bun, kalau
beliau itu mengampu matematika kelas 4, 5, 6 karena fokus di mata pelajaran matematika seperti itu. Nah, alhamdulillah kemarin beliau bisa mengisi Zoom di kelas 4 matematika. Nah, beliau sebenarnya responsif Bunda. Jadinya misalnya di Google Classroom itu menulis penugasan deskripsi itu setiap postnya itu ada keterangan. Silahkan jika ada Anda yang belum paham, silahkan bisa jadi Ustadz seperti itu. Jadinya dengan beliau juga bisa video call Bunda, misalnya ada yang belum bisa dipahami Mbak Ani seperti itu. Jadinya beliau bisa dihubungi WA, insya Allah responsif Bunda kayak gitu. Dan untuk Zoom-nya, untuk jadwalnya, ini karena pembelajaran daring ini selain beliau mengampu kelas 4, 5, 6 matematika, juga untuk Zoom-nya, kalau sepekan sekali, kayaknya agak kesulitan, Bunda. Kemungkinan paling tidak 2 pekan sekali, atau sebulan sekali, seperti itu, Bunda. Jadi kalau untuk ada konsultasi belajarnya yang ingin tanya lebih lanjut, bisa menghubungi Japri beliau. Begitu nih, Bunda? Ya, terima kasih. Sami-sami, Bun. Terima kasih, Bunda. Monggo, ada lagi yang ingin ditanyakan? Itu saja ada di grup, ada di chat. Ya, ini dari Bundanya Khaira di kolom chat bertanya, mohon maaf mau usul untuk tahsin, apa bisa via video call minimal 2 minggu sekali, seenggaknya untuk memberikan evaluasi anak untuk mengaji dan ada interaksi dengan guru intensif. Oh iya Bun, mohon maaf ini kelas berapa nih Bun? Bisa ketik di kolom chat, boleh Bunda? Oh enggak Bunda, kelas 1. Untuk video call minimal 2 minggu sekali. Oh iya. Iya Bun. Sebelumnya saya jawab langsung ya Bun. Jadi kan untuk yang di kelas 1 ini kemarin itu jadi sebentar lagi ada pergantian sama guru. Kemarin sempat saya pegang, kemudian dibantu juga Ustaz Adib. Karena saya juga aslinya megang kelas 2 dan kelas 6 ya. Jadi, nah untuk kedepannya, insya Allah nanti kelas 1 saya yang megang, saya pegang. Oh iya. Insya Allah saya, Farah Fikriya, kemarin kan sudah kenalan juga ya di grup kelas 1. Insya Allah kedepannya megang kelas 1 jadi bisa lebih intensif. Nah kemarin memang belum sempat saya jadwalkan untuk video call ataupun Zoom ataupun yang lainnya karena saya belum ada waktu khusus untuk itu. Nah insya Allah nanti setiap bulan mungkin minimal 1 bulan sekali. Nanti insya Allah 1 bulan sekali ada Zoom, kemudian mungkin nanti juga ada video call ya paling enggak dalam tahsinnya gitu. Insya Allah direncanakan dalam waktu dekat ini. Iya, gitu Bunda. Oh iya, alhamdulillah. Nih sami-sami. Monggo kalau ada lagi Ayah Bunda yang ingin ditanyakan. Masih ada waktu. Atau mungkin cukup. Kalau memang tidak ada lagi, mungkin nanti bisa disampaikan misalkan nanti di grup kelas masing-masing melalui walas, monggo bisa. Kalau memang ini tidak ada lagi. Cukup nggak Ayah Bunda?
Oke, alhamdulillah kalau memang tidak ada lagi, saya cukupkan. Alhamdulillah sudah selesai rangkaian acara kita dari jam 9 tadi. Insya Allah semoga acara Zoom meeting kali ini semoga mendapatkan barokah dan ke depan dalam mendampingi anak didik dalam belajar, kita semua bisa dimudahkan dan anak-anak bisa mendapatkan hasil belajar yang maksimal dan tentu barokah. Amin Allahumma amin. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Saya Hana, saya Seri, atau cukup? Cukup ya? Baik, kalau begitu kita akhiri forum Zoom meeting hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.